Saya Farel Ahmad Hamzah, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2124 10 10 97. Di sini saya akan menjelaskan laporan Pradikom Modul 1 mata kuliah Sistem Bersenjata, yaitu pembelian dari bengkel Honda Jaya Raya. Yang akan dijelaskan pada penjelasan kali ini yaitu identifikasi, entity, dan atribut. Yang kedua, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Yang ketiga, entity dari bond pembelian Honda Jaya Raya. Yang keempat, identifikasi relationship antar entity. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan identifikasi entity dan atribut. Syarat benda atau objek yang bisa dijadikan sebagai entity yaitu benda nyata, benda abstrak, peristiwa. Dan juga saya akan menambahkan yang berkaitan dengan bisnis proses. Nah, maksudnya benda nyata, benda atau peristiwa yang berkaitan dengan bisnis proses. Nah, jika tidak perlu dijadikan entity. Nah, yang pertama yaitu parts. Di sini kategorinya yaitu benda nyata. Alasan dijadikan entity yaitu karena jika bengkel melakukan penerimaan parts, penyimpanan parts, dan juga penjualan parts harus dicatat, dan parts juga berkaitan dengan bisnis proses yang perlu untuk dicatat. Atribut dari entity parts yaitu bisa dilihat kode parts, nomor seri parts, nama parts, dan juga harga. Yang kedua yaitu bengkel. Di sini bengkel Honda Jaya Raya. Kategori dari entity bengkel yaitu bernyata. Alasan dijadikan entity yaitu karena di bengkel terdapat alamat yang spesifik, juga bengkel di atas terdiri dari beberapa cabang bengkel. Jadi setiap bengkel memiliki kode atau nomor bengkel untuk pelabelan setiap bengkel. Maksudnya di sini nama bengkelnya itu Honda Jaya Raya, dan juga di bawahnya ada seperti kode bengkel AHAS 06488. Nah, bisa jadi di setiap bengkel lainnya akan memiliki kode bengkel yang berbeda. Maka dari itu, bengkel saya jadikan sebagai entity. Nah, atribut dari bengkel yaitu di sini nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel, dan juga nomor telepon bengkel. Yang bisa dilihat di kiri atas terdapat nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel, dan juga nomor telepon bengkel. Yang selanjutnya yaitu kendaraan. Kategori dari kendaraan yaitu benda nyata. Alasan dijadikan entity yaitu karena dalam servis motor atau mobil di bengkel pastinya ada kendaraan yang diperbaiki. Maka dari itu kendaraan juga berkaitan dengan bisnis proses. Nah, di sini di bond pembeliannya terdapat kendaraan yang diperbaiki atau diservis. Di sini ada nomor polisi, warna, merek, tahun. Atributnya itu nomor polisi, warna, merek, dan juga tahun. Keterangan pada atribut di atas akan mengalami redundan kecuali pada atribut nomor polisi, dan tidak perlu dibuat entity masing-masing pada setiap atribut. Karena sudah ada primary ID-nya yaitu nomor polisi. Karena nomor polisi di setiap kendaraan itu berbeda-beda. Nah, di sini saya akan jelaskan nomor polisi atau nomor plat nomor. Nah, di setiap kendaraan kan terdapat plat nomor atau nomor polisi. Pastinya di setiap kendaraan itu nomor platnya berbeda-beda. Jadi, setiap kendaraan itu pasti mempunyai nomor plat. Tidak ada yang nomor platnya sama gitu. Dan juga kenapa warna, merek, dan tahun ini
redundan dan perlu dibuat entity sendiri, contohnya pada warna. Nah, warna itu kan misalnya biru, merah, biru, di situ kan terjadi redundan. Maka dari itu kita bisa membuat atribut dari warna ini. Dari beban pembelian di atas terdapat mekanik. Ini mekanik ID, ini juga ada namanya. Mekanik ID-nya DDE, nama Joko Dewanto. Nah, kategori dari entity mekanik yaitu benda abstrak. Alasan jadikan entity yaitu karena dalam servis kendaraan di bengkel yang memperbaiki kendaraan yaitu mekanik. Maka dari itu mekanik berkaitan dengan bisnis proses. Nah, di sini bisa dilihat di pembelian ada mekanik yang memperbaiki juga menservis motor dari plat B311-7LB ini. Nah, mekanik sendiri berkaitan dengan bisnis proses di pembelian ini, yaitu bisa dijadikan entity. Atribut dari entity mekanik yaitu ID mekanik, nama, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan kategori mekanik. Kategori mekanik ini misalnya saya membuatnya misalnya mekanik dengan ID ini khusus memperbaiki atau menservis bagian misalnya mesin, juga ID mekanik misalnya DDI bisa menservis bagian bodi kendaraan misalnya begitu. Nah, keterangan pada atribut kategori mekanik akan terdapat redundan. Maka dari itu perlu dibuat entity kategori mekanik. Nah, yang terakhir yaitu entity transaksi. Nah, kenapa bisa dijadikan entity? Karena kita dalam pembelian memerlukan data yaitu transaksi pembelian. Misalnya dalam pembelian ini tanggal transaksinya berapa, tanggal transaksinya kapan, apa saja yang dijadikan transaksi, parsnya, harganya, begitu. Dari itu saya jadikan entity. Alasan jadikan entity karena dalam pembelian barang atau perbaikan tentunya ada data yang berkaitan dengan transaksi tersebut, seperti nama bengkel, tempat bengkel, harga part, dan juga mekanik. Dan mekanik juga kendaraannya. Atributnya yaitu kode transaksi, kode bengkel, tanggal transaksi, kendaraan, mekanik, kode part, dan juga kuantum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu penentuan primary UID. Saya akan menjelaskan penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Nah, unique identifier UID yaitu UID atau merupakan unique identifier adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan mengidentifikasi satu instance entity secara tepat. Nah, sebuah entity bisa memiliki beberapa UID. Kita harus memilih salah satu UID sebagai primary UID dan UID lainnya menjadi secondary UID. Setiap entity wajib memiliki primary UID. Untuk primary UID, pilih UID yang nilainya tidak akan diupdate pada saat database dioperasikan. UID yang punya makna rawan mengalami operasi update. Bisa menambahkan artificial UID atau auto increment. Nah, auto increment ini maksudnya misalnya dalam membuat kode barang misalnya akan menambah angka 1 selanjutnya. Jadi otomatis itu. Jika tidak ada UID yang layak menjadi primary UID,
Jika tidak ada UID yang layak menjadi primary UID, kita bisa menambahkan artificial UID. Nah, kita akan menjabarkan satu persatu entity daftar UID-nya, artificial atau natural, juga primary atau secondary. Entity-nya dari entity parts. Daftar UID-nya nomor seri parts, kode parts, nama parts. Nah, sini ada kolom artificial atau natural. Nah, nomor seri parts ini natural. Kenapa? Karena pada pembuatan parts-nya itu sudah diberikan bahwa parts tersebut ada nomor serinya. Jadi kita tidak bisa menambah atau membuat nomor seri parts ini. Jadi dia bersifat natural. Nah, kode parts ini kita yang menambahkan yaitu jadinya artificial. Nama parts kan sudah ditetapkan pada pembuatannya, jadi bersifat natural. Nah, yang bisa dijadikan primary UID yaitu ini di sini saya menyimpulkan dua, yaitu primary pada nomor seri parts dan juga kode parts sebagai primary. Nah, ini yaitu secondary. Kita bisa mengubah kode parts ini sebagai secondary. Kenapa? Karena nomor seri parts dan kode parts ini lebih kuat pelabelannya, yaitu nomor seri parts, karena tidak ada nomor seri parts yang sama. Maka dari itu, menurut saya nomor seri parts ini lebih kuat daripada kode parts yang kita buat. Nah, entity selanjutnya itu bengkel. Daftar ID-nya, kode bengkel, dan juga nama bengkel. Sini kode bengkel yaitu bersifat artifisial karena kita sendiri yang membuatnya. Nama bengkel yaitu natural dari pembuatan pertamanya. Maaf. Nama bengkel yaitu natural karena dari pihak pembuatan bengkelnya sudah menamai bengkel tersebut. Primary atau secondary-nya yaitu di kode bengkel ini sebagai primary, nama bengkel sebagai secondary. Karena bisa sangat mudah jika kode bengkel yang dijadikan primary. Karena bisa saja nama bengkel di setiap daerah atau kota itu ada yang sama namanya. Entity berikutnya yaitu kendaraan. Daftar UID-nya itu nomor polisi dan juga merek. Nah, di sini artificial dan juga natural. Nomor polisi bersifat natural, merek juga bersifat natural. Nah, kenapa nomor polisi bersifat natural? Karena yang sudah dijelaskan tadi, setiap kendaraan itu pasti memiliki nomor polisi yaitu plat atau plat nomor. Jadi nomor polisi di setiap kendaraan itu bersifat natural. Juga merek itu sudah ditetapkan jadi bersifat natural. Nah, nomor polisi nomor polisi sebagai primary UID dan merek sebagai secondary karena nomor polisi bisa sangat mudah untuk pelabelannya. Ini selanjutnya yaitu mekanik. Daftar UID yaitu daftar UID-nya ID mekanik dan juga nama dari mekaniknya.
ID mekanik ini ID mekaniknya ini bersifat artifisial karena kita bisa membuatnya sendiri. Nah, kalau nama mekanik sudah ditetapkan pada mekaniknya tersebut. Sini yang menjadi primary yaitu ID mekanik karena bisa sangat mudah jika kita memanggil ID mekanik daripada nama, karena nama bisa saja ada yang sama. Nah, di sini nama menjadi secondary UID. Ini selanjutnya yaitu transaksi. Daftar UID-nya yaitu kode transaksi dan juga tanggal transaksi. Nah, yang menjadi artifisial yaitu kode transaksi, juga menjadi primary. Tanggal transaksi menjadi natural. Dan menjadi secondary UID. Kenapa kode transaksi menjadi primary UID? Karena bisa saja transaksi di hari yang sama itu bisa saja transaksi itu berada di tanggal yang sama. Jadi akan sangat mudah jika kode transaksi dijadikan sebagai primary UID. Nah, itu saya akan menjelaskan entity buat pembelian dari bengkel Honda Jaya Raya. Yang entity pertama yaitu parts. Di sini ada kode parts, nomor seri parts, dan juga nama parts dan harga. Di sini saya membuat kode parts yaitu P01, nomor seri partsnya ini, nama partsnya karburator, misalnya harga dengan harga 500.000. Nah, di sini juga ada busi. Kedua adalah bengkel. Kode bengkel. Kode bengkel yang saya jelaskan tadi yaitu eh, ini AHAS 06488, bisa 06487, misalnya di daerah lain. Misalnya nama bengkel Honda Jaya Raya, Honda Jaya Makmur, alamatnya Jatimulya, Bekasi Timur, dengan alamat, nomor telepon ini. Dan juga ada kendaraan, entity kendaraan. Entity kendaraan mempunyai atribut yaitu nomor polisi, warna, merek, dan juga tahun. Nah, di sini ada nomor polisi. Ini atau nomor plat nomor. Ini B3917B ini juga P5667AP ini tidak akan ada yang sama di setiap kendaraan nomor platnya. Nah, di sini ada warna. Warna kan sudah saya jelaskan tadi akan bisa menjadi redundan jika kita membuat, misalnya kita membuat entity baru lagi. Misalnya pakai Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini kan ada redundansi biru dengan biru. Dan juga bit ada bit. Dan juga bit dengan bit. Ini kan adalah redundansi. Nah, maka dari itu kita bisa membuat entity sendiri dari warna. Nah, di atribut warna. Entity warna ini kita bisa buat kode warna. Kode warnanya ini biru. Misalnya warnanya biru.
kodenya sekian, warnanya merah, sekian warna hitam. Juga merek, misalnya M712JP ini Suprax tahun 2005. Nah, M1R ini Beat tahun 2015. Misalnya, kita buat lagi. Ini kita tambahkan. Jadi ini kan kita tidak ada redundasi lagi. Tadi beri kode warna juga nomor seri. Bisa tambahkan tadi. Jadinya tidak ada redundasi pada setiap atribut, value atributnya. Kemudian ada entity mekanik. Atributnya yaitu ada ID mekanik, nama, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan juga kategori mekanik. Di sini misalnya ada di sini ada ID DDE dengan nama Joko Dewanto, tempat tinggalnya Jember 28 April 1980, usia 42, dan laki-laki, kategori mekaniknya mesin. Misalnya, juga ini mekaniknya yaitu ID mekaniknya DDW dengan nama MKI Malang 21 September 1980, usia 42, jenis kelamin laki-laki, kategori mekaniknya bodi kendaraan. Misalnya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kategori mekanik ini eh, bisa dijadikan sebagai entity sendiri karena terjadi redundansi ini. Salah, sebenarnya tidak usah. Nah, jadinya kode kategori mekaniknya misalnya M01 kategorinya mesin, I001 kategorinya bodi kendaraan. Nah, di sini ID mekaniknya yang jika diperbaiki sudah ditambahkan ID dari kode kategori mekanik, yaitu ini ID mekanik, nama mekaniknya Joko Dewanto, kemudian 28, bulan April 1980, usia 42, jenis kelamin laki-laki, kode kategorinya M01, kode bengkelnya AH06488. Jadi tidak ada redundansi di entity mekanik ini. Yang terakhir ada entity transaksi. Nah, di entity transaksi ini ada atribut kode transaksi, kode bengkel, tanggal transaksi, kendaraan, mekanik, dan juga kode parts. Nah, kode transaksi ini bersifat artifisial yang saya buat sendiri, T01 misalnya. Dan juga kode bengkelnya A96488, tanggal transaksinya yaitu 25 bulan 10 tahun 2005, misalnya kendaraan yang servis dengan plat ini. Ini mekaniknya, juga kode partsnya.
Nah, yang selanjutnya itu ada dan akan menuliskan identifikasi relationship antar entity. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antar entity, misalnya di entity kendaraan dan entity transaksi. Nah, pada transaksi misalnya atau servisan di bengkel, ini kan jika ada plat kendaraan yang diservis, pastinya ada kode transaksinya. Nah, pastinya pastinya harus diinputkan atau dimasukkan kode di kolom transaksi ini. Misalnya ada plat kendaraan B317LB ini kode transaksinya misalnya T01. Nah, di kolom transaksi ini misalnya ada kolom T02, maka di kolom kendaraan juga harus diinputkan misalnya plat kendaraannya B455. Ini ada si antar entity. Nah, ini kita bisa membuat matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang bisa mengidentifikasi apakah entity dengan entity lainnya itu didapatkan sebuah relasi begitu. Nah, misalnya pada entity parts dan bengkel. Nah, di parts dan bengkel ini kan tidak ada relasi, jadi bisa dikosongkan. Nah, di bengkel dan juga kendaraan. Ini kan di bengkel sendiri kan tidak ada relasinya dengan entity kendaraan, maka tidak perlu ditandai. Dengan part, maaf, pas dengan kendaraan tidak ada relasinya, jadi tidak usah diidentifikasi. Nah, yang ini transaksi dan juga parts. Kan dalam transaksi tersebut kan ada entity parts yang dibeli atau diservis. Maka dari itu, kedua entity ini ada relasi. Maka kita bisa mentandainya atau melabelkannya. Nah, lalu dengan parts. Nah, di entity mekanik dan juga parts ini kan tidak ada relasi. Jadi tidak usah diberi tanda. Nah, bengkel dengan transaksi. Ini bisa ya menjadikan relasi. Ada relasi antara entity transaksi dan juga bengkel. Nah, itu misalnya. Nah, di bengkel juga mekanik. Nah, di entity mekanik ini kan ada kode bengkel dari mekaniknya itu. Jadi ada relasi antara entity mekanik juga bengkel. Di entity kendaraan dan juga mekanik ini tidak ada relasi.
Nah, di transaksi dan juga mekanik ini ada relasi karena pada transaksi itu ada mekanik yang akan memperbaiki kendaraan. Maka dari itu ID transaksi dan juga ID mekanik ini eh, ada relasi itu. Ya, sudah selesai. Itu dari saya. Saya sudah menjelaskan identifikasi entity dan atribut, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity, juga entity dari bond pembelian Honda Jaya Raya, juga identifikasi relationship antar entity. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.